membahas sejarah mengenai Sunan Kudus dari kelompok 7. Yang pertama ada profil Sunan Kudus. Berikut adalah profil singkat tentang Sunan Kudus. Nama lengkap Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, lahir sekitar tahun 1448 di Kudus, Jawa Tengah. Wafat sekitar tahun 1550 di Kudus, Jawa Tengah atau usianya sekitar 102 tahun. Latar belakang Sunan Kudus berasal dari keluarga terpandang di Jawa. Ia adalah putra Sunan Ngudung, salah satu dari Wali Songo. Sejak kecil, Sunan Kudus dikenal sebagai seorang yang cerdas, soleh, dan memiliki minat yang kuat dalam mempelajari agama Islam. Peran dan kontribusi Sunan Kudus adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di Jawa yang sangat berpengaruh. Ia dikenal sebagai seorang ulama, dai, dan pemimpin spiritual yang sangat dihormati oleh masyarakat. Warisan dan penghargaan Makam Sunan Kudus di Kudus menjadi tempat ziarah dan tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi. Karya-karya seni dan budaya Sunan Kudus seperti Masjid Menara Kudus dan seni kaligrafinya masih dilestarikan hingga saat ini. Secara keseluruhan, Sunan Kudus merupakan sosok ulama yang sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar dalam bidang keagamaan, sosial, seni, dan budaya di Jawa. Yang kedua, ada pendidikan Sunan Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berperan dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa. Berikut adalah beberapa hal penting terkait dengan kontribusi Sunan Kudus dalam bidang pendidikan. 1. Pendidikan pesantren. Sunan Kudus mendirikan pesantren di Kudus yang menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran Islam di Jawa. Pesantren yang didirikan Sunan Kudus menjadi model bagi pengembangan pesantren-pesantren lain di Jawa. 2. Pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Sunan Kudus mengembangkan kurikulum pendidikan Islam yang memadukan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Selain mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, Sunan Kudus juga mengajarkan ilmu-ilmu praktis seperti pertanian, perdagangan, dan keterampilan lainnya. 3. Penekanan pada pendidikan akhlak. Selain menekankan pada penguasaan ilmu-ilmu agama, Sunan Kudus juga sangat memperhatikan pendidikan akhlak bagi para santrinya. Ia mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas Islam sebagai tandasan bagi pengembangan kepribadian para santri. Secara keseluruhan, Sunan Kudus memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa, baik dari segi kurikulum, metodologi, maupun pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada politik Sunan Kudus. Sebagai seorang ulama dan pemimpin spiritual, Sunan Kudus juga terlibat dalam dinamika politik di Jawa pada masa itu. Beberapa hal penting terkait politik Sunan Kudus antara lain: 1. Peran dalam Kesultanan Demak. Peran dalam Kesultanan Demak. Sunan Kudus merupakan salah satu penasihat dan pendukung utama Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia membantu memperkuat pengaruh Islam di Jawa Tengah dan di Jawa Timur melalui strategi dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal. 2. Hubungan dengan Kerajaan Majapahit. Meskipun Demak berhasil menundukkan Majapahit, Sunan Kudus berusaha memelihara hubungan baik dengan kerajaan Hindu-Buddha tersebut. Ia menerapkan pendekatan damai dan akomodatif, tidak melakukan konfrontasi langsung dengan Majapahit. 3. Kebijakan politik dan sosial. Sunan Kudus dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan moderat dalam menjalankan politik dan dakwahnya. Ia mendorong toleransi antar umat beragama dan menghargai tradisi lokal, seperti larangan penyembelihan sapi. Secara umum, Sunan Kudus berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan pendekatan yang akomodatif dan menghindari konflik terbuka. Ia menjadi teladan bagi para pemimpin muslim dalam menjalankan politik yang bijaksana dan menjaga keharmonisan sosial. Yang keempat ada dakwah Sunan Kudus. Cara berdakwah Sunan Kudus antara lain sebagai berikut. Pertama, strategi dakwah melalui pendekatan massa. Kedua, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan. Ketiga, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam. Dan yang keempat, menghindari konfrontasi secara langsung dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya. Yang kelima ada kehidupan sosial Sunan Kudus. 1. Latar belakang sosial. Sunan Kudus berasal dari keluarga terpandang di Jawa.
Ia adalah putra Sunan Ngudung, salah satu wali Songo. Sebagai seorang ulama dan pemimpin spiritual, Sunan Kudus memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. 2. Pendekatan dakwah yang akomodatif. Sunan Kudus dikenal dengan pendekatan dakwahnya yang akomodatif terhadap budaya lokal Jawa. Ia tidak menghapus tradisi dan kepercayaan masyarakat, melainkan mengadaptasi dan mengislamkannya secara perlahan. 3. Interaksi dengan masyarakat. Sunan Kudus dekat dengan masyarakat dan sering berinteraksi dengan mereka. Ia sering memberikan ceramah, pengajian, dan nasihat-nasihat kepada masyarakat. 4. Peran sosial dan keagamaan. Selain sebagai ulama, Sunan Kudus juga berperan dalam bidang sosial dan keagamaan. Ia mendirikan Masjid Menara Kudus yang menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat. 5. Penghargaan masyarakat. Masyarakat Kudus dan sekitarnya sangat menghormati Sunan Kudus sebagai tokoh agama dan pemimpin spiritual yang bijaksana. Hingga saat ini, makam Sunan Kudus masih menjadi tempat ziarah dan tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi. Secara umum, Sunan Kudus dikenal sebagai sosok ulama yang dekat dengan masyarakat, menerapkan pendekatan dakwahnya yang akomodatif, dan berperan penting dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat Jawa pada masanya. Yang keenam, ada seni budaya Sunan Kudus. 1. Arsitektur Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus dikenal sebagai pendiri Masjid Menara Kudus, yang merupakan salah satu ikon arsitektur Islam di Jawa. Masjid ini memadukan unsur-unsur arsitektur Jawa dan Islam dengan menara yang khas dan ornamen-ornamen yang indah. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus menjadi inspirasi bagi pengembangan seni bangunan Islam di Jawa. 2. Seni kaligrafi. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang ahli dalam seni grafi Arab. Ia mengembangkan gaya kaligrafi yang khas yang kemudian menjadi inspirasi bagi seminar kaligrafi di Jawa. Karya-karya kaligrafi Sunan Kudus banyak ditemukan di Masjid Menara Kudus dan menjadi bagian dari identitas seni Islam di Jawa. 3. Akulturasi budaya Jawa dan Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh yang berhasil mengakomodasi budaya Jawa dalam penyebaran Islam. Ia mengadaptasi tradisi dan kesenian Jawa seperti wayang, gamelan, dan seni tari dengan nuansa Islami. Upaya Sunan Kudus dalam mengakulturasikan budaya Jawa dan Islam menjadi contoh penting dalam proses Islamisasi di Jawa. 4. Pengembangan seni sastra. Selain seni visual, Sunan Kudus juga dikenal sebagai penulis dan penyair yang produktif. Ia menulis karya-karya sastra bahasa Jawa dan Arab yang berisi ajaran-ajaran Islam. Karya-karya sastra Sunan Kudus menjadi bagian penting dari khazanah seni sastra Islam di Jawa. Secara keseluruhan, Sunan Kudus memberi kontribusi yang signifikasi dalam pengembangan seni dan budaya Jawa yang bernuansa Islam, warisan seni dan budaya. Sunan Kudus masih dapat ditemui dan dinikmati hingga saat ini. Yang ketujuh, ada keahlian Sunan Kudus. 1. Keahlian dalam ilmu agama Islam. Sunan Kudus adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Ia dikenal sebagai salah satu dari wali Songo, 9 wali penyebar agama Islam di Jawa yang sangat berpengaruh. 2. Keahlian dalam bidang dakwah dan kepemimpinan. Sunan Kudus dikenal sebagai seorang dai yang sangat efektif dalam menyebarkan ajaran Islam. Ia menggunakan pendekatan yang akomodatif terhadap budaya lokal, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. 3.
memiliki keahlian dalam bidang arsitektur dan seni. Sunan Kudus dikenal sebagai arsitek yang merancang Masjid Menara Kudus, salah satu ikon arsitektur Islam di Jawa. Ia juga ahli dalam seni grafi Arab dengan gaya yang khas dan menjadi inspirasi bagi seminar-seminar lainnya. 4. Keahlian dalam bidang sastra dan bahasa. Sunan Kudus dikenal sebagai penulis dan penyair yang memproduktif baik dalam bahasa Jawa maupun Arab. Karya-karya sastranya banyak berisi ajaran-ajaran Islam yang disampaikan dengan indah dan menarik. Secara keseluruhan, Sunan Kudus merupakan sosok ulama yang memiliki keahlian dan kecakapan yang luas, baik dalam bidang keagamaan, kepemimpinan, seni, maupun sastra. Keahlian